teman-teman, balik lagi dengan saya Willy Jamiko. Saya bilang Harishan Sidiki. Balik lagi dengan kita bahas santai tapi serius atau bahas serius tapi santai ini. Selamat datang di berita beneran, tempatnya fakta, data, dan sedikit sindiran tajam, tapi tetap dengan sopan. Hari ini kita akan bahas korupsi, hobi mahal para pejabat yang sangat merugikan rakyat jelata. Korupsi di Indonesia bukan hanya sekedar kasus. Ini udah kayak sinetron yang panjang banget. Menurut Transparansi Internasional, Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia tahun 2024 hanya 34 dari 100. Artinya, kita masih masuk kategori negara yang berkembang. Kasusnya. Mau dibahas atau mau didiemin aja? Sama aja dong kayak mereka. Tahu-tahu kerugian negara mencapai lebih dari 40 triliun. Itu setara dengan 40 juta porsi nasi padang, setara dengan rendah kendaraan penduduknya. Koruptor itu unik. Mereka bisa menyulap anggaran pembangunan jembatan jadi jembatan menuju rumah di luar negeri. Bahkan ada yang bilang, kalau korupsi itu bukan mencuri, tapi hanya sedikit mengamankan dana anggaran yang tidak dipakai biar tidak sampai dipakai oleh orang lain. Dan anehnya, pas ditangkap KPK, mereka langsung mendadak religius. Tiba-tiba pakai baju putih, senyum miring di depan kamera, mirip bintang sinetron serial Ramadan. Yang paling dirugikan siapa sih? Yang jelas mahasiswa dan generasi muda. Karena beasiswa dipotong, fasilitas kampus terbengkalai, harga kebutuhan pokok naik, itu semua efek domino dari korupsi. Jadi jangan heran deh kalau kamu bayar PAT, tapi kursi kelas sebelah masih bergulung-gulung. Karena kampus bisa bocor. Bocornya bukan dari yang jauh, tapi dari korupsi. Tapi tenang, kami mahasiswa bukan hanya sebagai korban, tapi juga agen perubahan. Kami sudah terhubung dengan rekan kami yang akan mewawancarai beberapa warga UF yang juga terkena dampak dari korupsi. Oke, terima kasih buat host yang tadi. Sekarang kita mau wawancarain salah satu narasumber kita nih. Oke Kak, perkenalan nama atau program studi? Saya perkenalkan, aku Alina dari program studi S2 di Kolom. Oke, Kak, aku nih mau tanya sedikit nih. Kalau misalnya, kan sekarang itu lagi marak banget tentang korupsi ya dari Indonesia. Kayak banyak banget tentang korupsi. Nah, tuh menurut kakak, pandangan kakak itu kayak gimana sih tentang korupsi itu sendiri? Sebenarnya yang jelas pandangan dari aku itu tidak artinya korupsi itu kalau yang aku lihat tuh dari warga-warga yang kecil sendiri itu juga udah bisa korupsi gitu loh. Kayak misal ada truk kecelakaan, misal truk membawa misal bawa barang-barang yang perlu dia bawa terus dia kecelakaan, bukannya ditolong malah dijarah, itu kan termasuk tempat korupsi kan. Jadi kayak dari warga kecil aja itu udah bisa korupsi gitu loh. Terus kemudian naik ke yang jabatan tinggi tinggi itu menurut aku tuh sangat buruk ya, dimana sumber daya masyarakat kita ini bisa terbilang cukup rendah karena apa yang bukan haknya itu ya udah sepantasnya nggak diambil sama mereka gitu loh. Terus mungkin yang baru-baru ini korupsi beras, kemudian ada korupsi bensin, oplosan pertamax sama pertalite itu, menurut aku sebagai pengguna pertamax ya, kita tuh sangat merugikan gitu loh, karena indeks ekonomi gitu, aku masih berusaha untuk pakai pertamax itu kan, terus habis itu di sana tuh kayak kok gini gitu loh, jadi kayak menurut aku itu sangat merugikan, terus sangat merugikannya tuh bukan cuma ke 1-2 orang, tapi pasti banyak kan di antara 200 juta lebih penduduk di Indonesia ini. Pasti bagi mereka juga akan sangat merasa dirugikan sekali. Misalnya, kakak sekarang mahasiswa gitu kan. Menurut kakak peran mahasiswa itu dari kecil aja untuk mencegah atau bocoran mengenai korupsi atau mungkin mencegah itu kita kayak gimana ya Kak? Kalau untuk mencegah sih yang paling utama pasti edukasi ya. Edukasi pentingnya untuk tetap berperilaku jujur, terus yang dapat dipercaya, kemudian tidak mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Itu kan sebenarnya itu termasuk basic life yang harus life skill mungkin ya, yang harus dimiliki setiap masing-masing individu gitu loh. Dan tentunya nggak boleh edukasi tentang pentingnya tidak merasa egois ya terhadap diri sendiri gitu, harus memikirkan kepentingan orang lain gitu loh. Ya.
Bagus banget nih jawabannya. Terima kasih banyak ya kakak. Sukses terus. Oke, kali ini kita bersama Mas siapa? Nama saya Abdul Ahmad. Saya salah satu mahasiswa UM dari suatu fakultas. Baik, Mas Dino, menurut Mas Dino ini bagaimana sih kok pendapat Anda tentang korupsi di Indonesia ini? Ya, pendapat saya tentang korupsi di Indonesia ini yang pertama pasti memprihatinkan. Kenapa? Soalnya dalam beberapa tahun terakhir aja kan udah banyak sekali itu kasus-kasus korupsi yang lumayan besar, jumlahnya juga banyak. Ya salah satu contoh aja Timah. Terus kemudian yang sempat dibahas rame itu kemarin Pertamina. Terus ada juga apa itu? Ya ada emas juga. Ya banyak lah pokoknya. Dan itu saya herannya juga bukan heran sih, kayak lebih ke pendapat sendiri saya aja. Kasus korupsi bisa banyak kan kemungkinan karena entah dari kulturnya Indonesia sendiri. Kulturnya Indonesia sendiri udah kayak emang korupsi itu udah mendarah daging di sini. Terus kemudian sistemnya sendiri itu juga nggak begitu bagus, kayak kurang transparan loh, kurang transparan. Dan apa lagi? Ya itu sih cukup memprihatinkan aja saya. Nah, itulah pendapat dari Mas Dino. Baik, bersama saya Hanani Fararjo. Saya sekarang bersama dengan salah satu dosen di UM. Baik, Bapak bisa memperkenalkan diri? Ya, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Rohibat Kurizal, dosen tetap UM, Prodi TRP Fakultas Vokasi. Baik Bapak, di sini saya ingin meminta pendapat Bapak mengenai tentang kondisi di Indonesia yang saat ini maraknya korupsi Bapak. Bagaimana tanggapan Bapak? Ya, pada tahun ini memang ada berita-berita muncul ya banyak tentang pemerintah memberantas korupsi. Namun di sisi yang lain dampak dari korupsi itu sangat luas ya, terutama dampak tata ekonomi juga berdampak, dan dari sikap moral dari aparatur negara juga akan berdampak ya, terutama tentang kepercayaan kepada masyarakat tentang pemberantasan korupsi. Maka dari itu semua harus mendukung ya, bukan saja aparat pemerintah ya, tapi juga masyarakat secara umum ya, termasuk kita sebagai akademisi juga harus mendukung tentang kebijakan aparat pemerintah yang memberantas korupsi dari hulu sampai hilir. Ya Pak, baik. Sekian dari pendapat dari Pak Roib. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih sama-sama. Oke, baik. Terima kasih. Itu tadi sedikit pendapat warga UM mengenai kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Jadi korupsi itu bukan yang takdir. Kalau kalian diam aja, itu bisa aja jadi budaya. Jadi ayo kita lawan korupsi mulai dari diri kita sendiri. Kalau misal kalian semua belum paham tentang pembahasan ini, berarti kalian semua belum punya bagus. Oke, sekian dari kami. Satu kata untuk korupsi, lawan. Kami mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Satu kata buat korupsi. Buruk. Makan. Merugikan. Jahat. Egois. Rugi. Indonesia. Terlalu. Virus. Haram.